Indonesia menduduki peringkat kedua dengan negara dengan literasi terendah di dunia. Menurut UNESCO, Indonesia itu cuma ada 0,001% masyarakatnya yang suka baca buku. Yang artinya 1000 dari masyarakat Indonesia cuma ada 1 orang yang rajin untuk baca buku. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama aku Aksa. Di kesempatan kali ini, aku akan memberikan 5 tips untuk mulai suka baca buku. Buat teman-teman yang resolusi tahun 2024-nya mau mulai untuk baca buku, video ini akan cocok dengan kalian. Tips yang pertama adalah pilih buku yang menarik untuk diri kita sendiri. Saat mulai pertama kali baca buku, hal pertama yang paling penting adalah tentuin buku apa yang mau kita baca. Kalau kita tertarik dengan dunia K-pop atau budaya Korea, kita bisa mulai baca tentang buku-buku yang membahas tentang Korea atau budaya-budaya Korea yang ada di dalamnya. Memilih buku yang menarik buat diri kita itu akan membantu kita supaya perjalanan membaca buku kita itu bisa jauh lebih mudah di awal dan bisa jadi motivasi awal kita untuk mulai baca buku. Dan kita nggak perlu langsung baca buku yang berat-berat karena pada akhirnya kalau kita nggak tertarik itu bakal terasa sulit buat kita. Tips nomor 2 adalah coba untuk baca 1 halaman dulu. Saat mulai baca buku, coba untuk nggak usah ngerasa terbebani untuk ngebaca banyak buku sekaligus. Cukup 1 halaman aja, itu udah cukup buat kita yang baru mulai untuk membaca buku. Coba untuk mulai 1 halaman atau 1 atau 2 bab dari buku tersebut, daripada kita merasa terbebani dengan langsung coba nyelesain 1 buku dalam 1 hari. Karena menurut aku, itu akan nguras energi dan ada rasa terpaksa dalam membaca buku itu gitu. Dan menurut aku dengan kita coba buat ngebaca 1 halaman dulu aja, itu akan ngebuat kita terbiasa dan ngerasa bahwa 1 halaman itu kurang dan kita akan nambah dari 1 halaman menjadi 2 halaman dan lanjut sampai kita enjoy ngebaca buku dengan halaman berapapun. Tips selanjutnya adalah coba untuk buat rutinitas baca. Salah satu hal yang paling penting dalam mengebangun sebuah kebiasaan baca adalah kita ngelakuin itu dalam repetisi yang besar gitu. Coba buat rutinitas membaca dengan menggantikan rutinitas lain yang menurut kita itu kurang bermanfaat. Salah satunya adalah coba untuk ganti kebiasaan kita untuk scrolling HP sebelum tidur atau ketika kita lagi nggak ngapa-ngapain. Dengan kita menggantikannya dengan membaca buku, itu secara nggak langsung kita udah bisa ngisi waktu kita yang biasanya kita buang-buang cuma buat ngeliat konten di sosial media atau cuma dumb scrolling di sosial media. Itu bisa jadi waktu yang bermanfaat buat kita dengan membaca buku yang kita pilih atau yang kita suka. Tips nomor 4 adalah coba untuk enjoy baca buku. Menurut aku ini juga nggak kalah penting. Karena kalau kita nggak enjoy ngebaca buku yang kita mau baca, itu akan kerasa terbebani gitu. Walaupun kita sedang baca buku yang awalnya kita suka, tapi ketika di perjalanan kita nggak enjoy bacanya atau ngerasa nggak ada gairah untuk ngelanjutin bacaannya, kita nggak apa-apa untuk stop di situ. Hal terpenting adalah kita enjoy atau nikmatin momen baca itu daripada kita terpaksa buat ngabisin 1 buku penuh, tapi kita nggak ngerasa enjoy dalam membaca buku itu gitu. Cara supaya kita bisa lebih enjoy dalam baca buku, coba buat lingkungan atau tempat kita baca itu jadi lebih enak. Salah satunya coba ganti lampu yang awalnya putih jadi warna kuning supaya kita bisa lebih nyaman bacanya. Dan coba buat bikin senyaman mungkin kondisi kalian sebelum baca buku. Tips yang terakhir adalah jangan FOMO dengan bacaan orang lain. Coba untuk fokus sama diri kita dan bacaan kita. Nggak perlu dengerin atau fokus sama orang yang udah baca puluhan atau ratusan buku gitu. Karena pada akhirnya apa yang kita baca itu adalah apa yang kita dapat. Dan kita nggak perlu ngebandingin diri kita sama orang-orang yang udah bertahun-tahun baca buku. Karena yang jelas mereka udah start duluan untuk mulai baca buku. Dan kita baru mulai sekarang dan yang terpenting adalah kita enjoy dan kita bisa dapat apa yang kita pelajarin dari buku yang kita baca. Bahkan aku sendiri juga belum sebanyak itu baca buku.
dan baru sekitar 1-2 tahun terakhir aku mulai baca buku. Dan aku nggak perlu pusingin orang-orang yang udah habisin 20 atau ratusan buku dalam setahun. Karena pada akhirnya, mau sebanyak apapun kita baca buku, tapi kalau kita nggak dapat informasi atau hal yang kita bisa pelajari di situ, itu juga akan sia-sia. Terakhir, buat teman-teman semua yang mau mulai untuk baca buku, nggak perlu ngerasa terbebani, nggak perlu ngerasa berat untuk ngejalanin baca buku ini, karena pada akhirnya kita harus ingat bahwa perjalanan ngebaca buku itu adalah perjalanan diri kita sendiri, dan kita nggak perlu ngelibatin orang lain dalam proses ngebaca kita. Ketika kita sudah enjoy atau kita sudah ngerasa asyik dalam membaca buku, kita nggak perlu lagi terbebani dengan berapa jumlah buku yang sudah kita baca, atau kita nggak perlu ngerasa ketinggalan ketika orang lain udah baca 20 atau banyak buku di dalam hidupnya. Dengan kita mulai baca buku, secara nggak langsung kita udah bisa ngedapetin informasi dari orang lain dengan apa yang kita baca. Dan ngebaca buku itu juga salah satu kebiasaan yang menurut aku banyak orang Indonesia yang masih belum tahu apa maknanya gitu. Dan nggak terlepas dari itu, semua orang juga seharusnya punya kebiasaan untuk baca buku. Dan itu bisa kita lihat dari negara-negara yang memang jumlah pembaca bukunya di negara tersebut itu tinggi. Pada akhirnya, kebiasaan membaca buku itu akan ditentuin oleh diri kita sendiri. Mau kita terpaksa atau kita emang suka. Tapi kalau kita emang ada niatan untuk ngebaca buku, itu bakal kerasa bahwa ngebaca buku itu bukan suatu hal yang sulit dilakukan. Dan kalau memang diri kita lagi nggak mau pengen baca, ya udah, kita nggak perlu maksain diri kita untuk membaca. Dan pasti akan ada satu saat ketika diri kita memang ingin ngebaca buku yang mau kita baca. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga teman-teman bisa dapat apa yang aku udah sampaikan di video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.